masa bakti 2018 sampai 2021. Dan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahmi pada acara hari ini, musyawarah pusat ke-7 Paku Dimas DIY tanggal 30 November. Insya Allah nanti akan berlangsung hingga jam 4 sore. Untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak yang tercatat sebagai peserta, lunas kami harapkan penuh mengikutinya sampai usai nanti. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di tengah kesibukan aktivitas yang lainnya. Mudah-mudahan kedatangan kita hari ini dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, Bapak Ibu, tentu saja kami sebagai panitia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengundang sejumlah 73 yang terdaftar. Hanya saja memang dari 73 itu kami catat 40 yang menyatakan siap hadir pada hari ini. Lalu ada 19 yang menyatakan izin karena ada keperluan yang lain. Dan lalu yang 14 belum ada kabar sampai dengan tadi pagi. Sehingga dari jumlah undangan kita sudah 50% lebih yang hadir. Alhamdulillah. Tentu saja kami di dalam mengundang nanti pun dalam melayani Bapak Ibu peserta Musyawarah Paku Dimas ini, di sana sini mungkin ada kekurangan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, maka kami mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kiranya nanti begitu acara coffee break sudah selesai, bagi tamu undangan di luar anggota Paku Dimas, kami mempersilahkan seandainya mau kondur, karena nanti setelah itu adalah acara inti yang itu adalah diikuti oleh Paku Dimas internal. Dan tentu saja atas kehadiran Bapak Aris Pramono kami memberikan apresiasi yang besar. Terima kasih, mudah-mudahan nanti lain waktu tidak bosan untuk kami undang ada acara serupa ya Pak. Kinten-kinten begitu yang saged kawula aturaken dumateng panjenengan sedaya. Tentu saja ada khilafnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Habib Yusuf selaku Ketua Panitia Musyawarah ke-7 Paku Dimas DIY. Sambutan yang kedua kami mintakan kepada Ketua Umum Paku Dimas DIY masa bakti 2018-2021 kepada Bapak Haji Wisnu ST, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, bahwa pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, tamu undangan bisa hadir, bisa rawuh di acara Musyawarah Paku Dimas yang ke-7 di bulan November 2025. Yang kami hormati Bapak Aris Pramono, Sarjana Teknik, mewakili dari Badan Kesbang Politik Daerah Studio Jakarta. Yang terhormat
Bapak-bapak Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pengawas serta para pengurus Dewan Pusat, Dewan Pengurus Pusat dan para undangan yang kami hormati. Bahwa Pak Kudimas tadi disampaikan bahwa kenapa kepengurusan 2018 sampai dengan 2021 baru kali ini dilakukan musrah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Pak Aris Pramono. Karena sejarahnya sebetulnya kami sampaikan kepada Pak Aris Pramono bahwa Pak Kudimas sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 1995 sampai sekarang. Berarti sudah berumur hampir 30 tahun. Namun demikian, organisasi ini baru secara internal, jadi memang belum pernah kita dapatkan secara resmi Pak Aris. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah terbentuk keputusan baru, nanti akan kami dapatkan secara resmi Pak Aris ya. Jadi itu yang terkait dengan Pak Kudimas, bahwa Pak Kudimas itu adalah singkatan adalah Paguyuban Keluarga Dialek Banyumasan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan ditambah dengan Kebumen Pak Aris. Jadi Kebumen kan agak bicaranya agak rodo rampak-rampak ya, yang kita ikutkan, yang berdomisili di daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga untuk kali ini, karena sebetulnya Pak Kudimas di DIY itu ribuan mungkin ya. Zaman dulu mungkin banyak pejabat, tapi sekarang sudah pada purna pensiun dan sepuh-sepuh. Jadi karena keterbatasan dana sehingga kami mengundang sesuai dengan kemampuan. Karena ya memang. Kenapa tadi saya sampaikan bahwa tahun 2025 baru kita sampaikan untuk melakukan tindak lanjut dari musrah ini. Dulu pada waktu akhir jabatan saya di tahun 2021 terkena COVID Pak Aris ya, Pak Aris dan Bapak lain, sehingga setelah pasca COVID kita ajukan untuk musrah, namun masih kurang kurang tanggapannya kurang lah, sehingga kemarin begitu kami melakukan konfirmasi lagi ke Dewan Pengurus Pusat, kemudian juga Dewan Pembina, Dewan Pengawas, sehingga tetap kita laksanakan dengan musyawarah pusat karena sesuai dengan ADART-nya. Kemudian terkait dengan itu, monggo nanti tadi yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana bahwa musrah itu sesuai dengan ADART itu kita laksanakan, bahwa kita punya ADART sehingga kita lakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian hal-hal yang lain saya kira mungkin nanti setelah itu nanti mohon Pak Aris Pramono untuk bisa membuka acara ini sehingga secara resmi bisa dibuka dengan untuk musrah pada kesempatan hari ini. Sehingga nanti dilanjut dengan acara selanjutnya yaitu untuk rapat musrahnya dan sebagainya sampai dengan selesai. Mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan, sehingga sekali lagi kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan, diantaranya adalah tempat, waktu dan sebagainya. Kami atas nama pengurus mohon maaf, dan kami sampaikan bahwa Pak Aris ini sebenarnya teman di PU waktu itu ya. Jadi teman kita kadang-kadang di Sungai Progo ya Pak Aris ya. Jadi saya dulu dipindah di Presiden Penanaman Modal, Pak Aris di ESDM di KPU Berjalan Umum, sehingga sama-sama antar instansi ya untuk melakukan kontrol terhadap pertambangan ya, karena bidangnya ini adalah pertambangan. Nah kebetulan ini dipindah di Kesbang Politik ya Pak Aris ya. Alhamdulillah kita ada komunikasi nanti yang bisa instan
mudah-mudahan nanti Pak Kudimas akan bisa berkembang lebih baik sehingga nanti tindak lanjut selanjutnya akan bisa secara resmi menjadi Pak Kusuban yang resmi di daerah Sima Masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Wisno yang telah menyampaikan sambutannya selaku Ketua Umum Fakultas ini. Sambutan yang ketiga, yang nanti sekaligus kami mohonkan untuk membuka acara musik pada pagi hari ini, kami aturkan kepada Bapak Aris Pramono ST selaku Kabid Politik Dalam Negeri yang mewakili Kepala Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Aris Pramono ST, kami silakan. Langsung seneng lagi mereka portok disebut saya setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa marilah senantiasa kita panjatkan bersyukur alhamdulillah atas karunia terutama yang utama kesehatan pada kita semua. Pada Bapak Ibu panitia penyelenggara yang menginisiasi acara pagi ini yang luar biasa nih Bapak Ibu sekalian, dan juga tentunya nikmat luar biasa kesehatan ageng para sepuh Bapak Kang wonten ajeng menika. Pertama kula langsung menghadiri beliau ya semono perpinten Bapak. Nembe 8 terus sekawan. Itu luar biasa, mungkin salah satu anugerah yang mungkin tidak hanya cuma-cuma diberikan, tapi melalui proses yang panjang lagi. Salah satunya melalui seperti acara ini Bang, bisa memberikan makna yang luar biasa. Karena salah satu kenikmatan ataupun cara kita mensyukuri nikmat, salah satunya adalah dengan menjalin silaturahmi. Mungkin terus kasus pengawasan ya. Jadi salah satu pun Kang Sebendan aku tuh dalam itu terbiasa mungkin apa dipun dawuhi ngarsa dalem yo sinau basa Jawa Agus pulau ya. Di semua forum harus belajar menggunakan bahasa karena bahasa itu merupakan salah satu ciri dari tradisi budaya atau jati diri kita. Dan di kesempatan hari ini saya juga berkenan untuk sekaligus belajar belajar dialek Banyumasan yang mungkin kalau mungkin tanpa sengaja kami pun secara alami sudah ikut teracuni ikut terkontaminasi gitu. Saya dari kecil itu lingkungan kami, teman-teman kakak saya itu banyak yang dari Kebumen, dari Mas, dan makanan saya juga menurut saya mungkin tidak hanya melalui telinga gitu, ternyata melalui mulut juga. Saya juga itu Pak sering mendua dia Pak ketika saya keluar kota, terutama di Jakarta, yang mungkin juga bukan prihatin tapi juga belum ada di warung Tegal. Khasnya bukan makanan tapi dialognya nawarkannya dengan, tapi kenapa kok sekarang dia nawarkannya dengan bahasa Indonesia? Menurut saya itu khas dari Banyumasan, dan sebaiknya nawarkannya juga bahasa itu, karena yang saya cari bukan menunya tapi saya kangen, saya rindu pengen mendengar. Dan juga ketika di dekat rumah juga ada makanan yang setiap hari mungkin favorit keluarga kami, itu ada yang dari Lebak Siu, LS dari Tegal, itu martabak ya. Salah satu kemarin yang buat saya menggelitik, saya sangat senang. Di situ ada apotek, saya mencari obat flu. Langsung disapa, apa? Lara apa? Iya ke, sirain mumet ya. Baik obat ya, saya jawab gitu. Terus obatnya ya, itu dia ngacungkan cangkir yang untuk ngadu-adu. Seketika itu saya langsung buka, begitu mendengar saya, ternyata mereka masih ingat dengan kami, hanya dengan modal sapaan yang saya rindukan itu ternyata membawa sugesti, membawa
motivasi membawa obat zaman biasa. Itu saya menikah sekitar pakai segede nopo mungkin intermezzo dan sekaligus sebagai ungkapan kebahagiaan kami saya karena kebetulan hari ini saya sudah didaulat beliau Bapak Lili selaku Kepala Kesbangpol karena beliau baru mundur sering Jakarta ya, ada penghargaan Harmony Award 2002 alhamdulillah di peringkat kedua, tepuk tangan pun. Salah satunya juga ada peran dari Bapak Ibu dari Pak Dimas Niko. Kami yakin peran hari ini juga salah satu yang bisa membawa DIY meraih award atau penghargaan karena telah membina toleransi, kerukunan sesama, lintas agama, lintas budaya, lintas tradisi dan juga lintas suku. Nah, salah satunya mungkin akhirnya Pak Dimas ini karena Pak Dimas ini walaupun mungkin tadi Pak Misman sama ngatur kami mungkin secara organisasi atau ormas belum terasa ini, namun itu sudah menjadi catatan dari kami. Ternyata pluralisme di DIY yang luar biasa, yang salah satunya didukung dari kelompok pelestari dialek Banyumas Niko juga hadir turut mewarnai memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kerukunan maupun kebersamaan di DIY. Mungkin izinkan kami Nun Sewu sedikit membacakan sambutan wakil dari beliau Bapak Kepala, beliau dari pun saya lagi birukan, terus saya lagi birukan loh, jadi kalau ngomong setengah harus gede on, saat ini pun dalam melaksanakan ada beberapa cerita yang bagi saya pribadi sangat luar biasa. Saya tumbuh di lingkungan teman-teman yang mungkin setiap harinya lekat atau lekang dengan tradisi Banyumasan, terutama dialeknya. Hanya dengan dialog itu ternyata bisa membawa kebersamaan luar biasa. Kami dulu waktu kuliah di UPN, kami kos di daerah kampus itu, di situ ada beraneka ragam dan teman-teman dari se-Indonesia, ada dari Maluku, NTB, NTT, Jawa juga banyak. Nah, salah satunya teman-teman dari Kota Banyumasan. Nah, di situ sering ketika kami ada beberapa perbedaan, ya namanya satu nama, satu atap, satu induk, itu kadang wonten gesekan atau perbedaan. Ternyata hanya dengan diskusi, hanya dengan mendengarkan teman-teman dari Jawa Tengah sering kami, sering kira itu kami yang tadinya teman kami ada yang agak ngomong roto marah itu ternyata, dan ternyata ada teman kami yang dari Kebumen juga ikut marah, tapi kami tertawa. Ini kira lagi murid kira cuma pada guyu baik, nah ternyata kami itu ketika gimana pun kami tertawa karena sudah lucu dulu. Lucu bukan dalam arti karena bukan dalam arti meledek atau menertawakan, tapi ada logat yang tidak itu bagi kita begini. Tapi ternyata bukan itu, bukan hanya sekitar makna yang lucu tapi di situ ada makna ternyata untuk menyentuh jiwa atau hati seorang itu bisa melalui dengan tradisi, dengan budaya, dengan logat, dengan dialek. Coba kalau yang menyampaikan mas dari kami mungkin malah, ya jadi ini Nun Sewu itu malah mungkin malah menyembah pun karena ternyata dengan logat-logat dialek Banyumasan itu teman-teman kami yang mulai dari ada yang dari Sumatera, Kalimantan banyak juga, dari Indonesia Timur juga, ternyata mereka juga walaupun terkesan agak aneh, mereka ingin belajar dengan bahasa itu. Harapan kami dengan belajar bahasa bisa membawa ke yang lain. Dan idenya juga alhamdulillah terakhir juga milih Bang. Dulu ada stasiun Jogja TV yang sudah lama di tahun 2020-an itu ada salah satu acara Banyumasan yang membawakan mbak-mbak itu ya 2 orang itu mbak siapa itu ya. Itu di samping penyiar juga cantik, mereka juga membawakan itu kalau acaranya setengah 7 malam ya. Kami itu setiap habis maghrib langsung syuting di depan televisi Pak, mulai dari Sigang Kakung, Mbak Putri dan anak kami. Nah tapi ternyata anak kami dialognya rusak karena ada Filipin, ada logat ciku-ciku itu jadi. Dan juga ada beberapa artis-artis di DIY yang sangat
kami idolakan itu ada Mbak Ciblek ya. Mbak Ciblek itu yang dengan logatnya dan juga ada Ustazah Hajah Mumpuni ya, yang itu di kami itu ternyata di samping tausiahnya juga logat-logat beliau yang mampu apa istilahnya memberi dan dengan bahasa itu ternyata mungkin kalau yang menyampaikan tetangga-tetangga kami dari DIY mungkin kurang menarik, tapi ketika dibawakan dengan logat ataupun khas dari Banyumasan luar biasa. Dan juga tadi kami nyuwun pas awal acara dari Ibu Panitia, Bu tolong lagunya diganti, itu yang nyanyi yang kita kebetulan kemarin kehilangan Pak Fajar yang vokalis Soksan, mungkin Bapak Ibu mana bagaimana Soksan itu nopo, ini makan apa ya? Mungkin Soksan itu saya juga tahu karena mendengar lagu-lagunya bagus. Dulu ada lagu yang hit itu Lik Bambang sama Dewi tadi sempat diputar itu lagu yang sangat kami senangi bersama teman-teman kami. Nanti mungkin bisa diputar di rumah ruang Soksan dari Banyumasan. Itu saya satu saya ya dulu ya mengaku tadi. Karena kami di Istanbul itu pesan dari beliau yang Istanbul itu masalah teknis. Mungkin kalau saya sama Pak Misno tadi sampai menyampaikan kita dulu dari sama-sama dari TU Pak ya. Saya dari 2005 ngurusi lekat Pak, ngurusi tambang itu bertemunya dengan Ron Sewu dengan Bapak Ibu sampai anak-anak yang kesehariannya mengambil menggantungkan hidup dari mengambil pasir. Dan itu kita pendekatannya juga harus tahu Pak, harus melalui seperti ini Pak. Kita harus banyak ngobrol dulu Pak, nggak bisa kita langsung datang Pak Bu tambah layar lagi rusak kali, itu nggak bisa Pak. Kita harus melalui salah satunya melalui dialog yang cukup panjang. Kita berikan edukasi, sedikit pemahaman melalui ya, salah satunya tradisi budaya. Kita harus mengenal bahasanya dulu, bahasa dalam arti bahasa mereka apa ya, bahasa secara lingkungan maupun secara verbal juga harus kita belajar. Mungkin kalau yang saya ngawasi tambahnya di Banyumas harus banyak belajar bahasa. Jadi mungkin sedikit kami sampaikan beberapa hal yang mungkin setelah itu sekaligus sebagai sambutan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati para sesepuh, Binisku Pak Dimas dan beliau Ketua Pak Dimas ya, Bapak Misno Sarjana ini, kemudian Bapak Ibu sekalian, panitia serta tamu undangan, kemudian para anggota Pak Dimas daerah istimewa Yogyakarta yang saya juga baru tahu tadi Pak, ternyata sudah berusia 30 tahun, ini luar biasa Pak. Mungkin di DIY termasuk organisasi atau kelompok yang paling support, walaupun mungkin belum apa ya, belum banyak. Harapan kami nanti ke depan bisa lebih membumi lagi di DIY, alhamdulillah. Dan juga seluruh tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayahnya, kesehatan dan kesempatannya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka kegiatan musyawarah tingkat ke-7 Pak Dinas di daerah istimewa Yogyakarta. Hadirin yang saya hormati, musyawarah pusat merupakan momentum penting bagi Pak Dimas untuk meneguhkan kembali komitmen kita dalam melestarikan dialek Banyumasan, memperkuat rasa perseduluran, serta memperluas peran paguyuban dalam kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Melalui kegiatan ini, kita berharap dapat merumuskan program-program strategis yang mampu menjaga kearifan lokal Banyumas agar tetap hidup, berkembang, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pak Dimas bukan sekedar wadah perkumpulan warga keturunan Banyumas di Yogyakarta, tetapi juga ruang untuk merawat identitas budaya, gotong royong, dan nilai-nilai kepribadian khas Banyumasan. Bloko Suto, Budi Matur Bloko Suto, tegas lan tansah mugemi paseduluran. Nilai-nilai inilah yang perlu terus kita wariskan kepada generasi penerus agar budaya kita tetap
lestari. Melalui musyawarah pusat ke-7 ini, kami berharap yang pertama mampu melahirkan gagasan-gagasan baru untuk penguatan organisasi. Kemudian yang kedua, terbentuknya kepengurusan yang solid, amanah, dan mampu menjawab tantangan ke depan. Kemudian yang ketiga, tercipta semangat kebersamaan yang semakin mempererat hubungan antara anggota. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Semoga kegiatan musyawarah pusat 7 Pak Dimas ini nanti dapat berjalan lancar, tertib, dan menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan kehidupan ini. Mugi Gusti Allah maringi kelancaran, ridho, lan berkah tumrap kita sedaya. Matur nuwun sangat atas perhatian panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gede sambutan dari saking Bapak Kepala Badan Transport yang tadi kami sampaikan, dan harapan kami semoga melalui munas ini dapat dicapai beberapa hal yang disampaikan tadi, dan saya sangat merasa bahagia dengan kami di DIY. Ternyata kontribusi dari masyarakat khususnya Banyumas dan juga teman-teman dari Jawa Tengah, khususnya di wilayah Jakarta Selatan masih, dan mungkin sampai ke Cirebon juga, karena kemarin saya berjajan di Ini ada Tegal. ada Tegal ya. Pasti ada Tegal. Ada Tegal ya. Jadi kebetulan nanti kemarin malam itu Pak jajan sop kaki kambing. Kalau kita aku itu sering Jakarta, karena asli khas ternyata betul itu bosoan, betul bosoan tangguh. Kalau tanggal ini Mas, jangan sering kok kebetulan saya dari ternyata Cirebon, Pak. Ternyata di Cirebon juga sangat membumi di sana. Cirebon, Indramayu. Jadi terus sampun karasan gitu. Yo ngapunten niku ngantos saking gingahipun dalem, remenipun saengga mboten kraos ngantos romo cerita terkait sederek saking Banyumas, Purwokerto, Tegal, ngantos Pulau Jawa itu pangkat. Cilacap Banjarnegara. Cilacap Banjarnegara, luar biasa lho. Kroya. Seluruh hampir Jawa Tengah kan guys. Namung dasar kasih nggih. Plus tadi ada Tegal, semuanya Tegal udah dipakai ada 12, Bume. Bong. Kulo namungan Pak, segede napa nggih? Betul reaktos namungan. Kulo tadi pertanyaan. Saya yang bukan orang dari wilayah Kebumen, Banyumas, Purwokerto, dan Cilacap, itu saya sangat senang melanturkan atau mengucapkan logat atau gitu. Tapi menurut saya ketika teman-teman yang komunitas ngapak itu, contoh di kos-kosan kami dan di kampus, ketika mereka kumpul, itu ngapaknya keluar Pak. Tapi ketika ada darurat, langsung pek, lakep, mereka jadi bahasa Indonesia. Ya mungkin positif kami ya Pak, kami berterus mungkin karena mereka pengen nasional juga kan. Tapi menurut kami ya nggak apa-apa kan. Kenapa harus ternyata teman-teman timur, teman kami dari semuanya juga senang juga nih. Sampai mereka muncul, kenapa ya kalau teman-teman ngamak itu setiap mereka lagi asik-asiknya ngobrol di kampus atau di kosan, ketika datang dari orang mereka kayak hilang ciri khasnya. Itu mungkin yang perlu kita. Itu apa mungkin malu saya kan. Ada juga yang kita izin nek anu nek turu padoke gitu. Padahal menurut kami juga itu malah luar biasa. Satu lagi pengalaman lucu kami ketika kami sholat di masjid di daerah terowongan hijau yang di Kebumen Cirebon itu. Kami sholat asar tuh teman kami berempat berlima. Itu imam sama makmumnya ternyata sholatnya menurut saya mungkin betul khusus tuh ya. Karena pas itu sholat asar menjelang setengah 5 itu anak-anak kumpul mau TPA Pak. Ternyata imam saya itu sampai keliru rokaatnya. Saya pun juga nggak khusus, nggak bisa mengingatkan kalau gitu. Kami hanya sujud kami bersama-sama. Berarti mau boleh sholat betul khusus. Karena apa Pak?
di Serambi itu ada anak kecil yang mungkin usia 2-3 tahun yang balita banyak. Itu mereka ngobrolnya pakai kami itu soalnya sambil nahan ketawa. Pas selesai, cah ciri-ciri udah pinter bosok apa-apa gitu. Ya pinter kucing memang. Nah itu mungkin kalau di toko kami diminta cerita sehari nggak sehari menceritakan kekhasan dari budaya tradisi dan seninya dimulai dari Sokchan mungkin Bapak Ibu Sokchan itu siapa itu Pak Fajar Pokal Sukumi itu meninggal di Januari tahun ini kok hampir setahun ini kok termasuk grup yang di Jogja juga tidak nanti. Oke, Mbak Bilih wonten kathah klentu kawula anggen ngaturaken kata sambutan melalui menyampaikan dari Bapak Kepala Badan dan juga dari saya pribadi bila ada salah kata, salah berucap itu murni dari kami dan bila ada yang berontak itu murni dari Allah SWT. Mohon dimaafkan. Harapan kami cara yang luar biasa hari ini membawa kebaikan bagi kita semua, khususnya bagi organisasi dan lebih umumnya untuk diri dan untuk Nusantara. Tidak lupa dengan mengucap Bismillah. Karena tadi ada mandat dari panitia kami juga dan mengucap Bismillah acara Munas ke-7 Musat ya, Musat ke-7 Kak Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Aris Pramono ST yang telah mewakili Kepala Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyampaikan sambutannya dan sekaligus membuka acara Musat ke-7 Pakurimas DIY. Bapak Ibu sekalian, selesai sudah acara pembukaan Musat ke-7 Pakurimas DIY pada hari ini. Marilah kita akhiri acara pembukaan dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya adalah coffee break yang akan dikomandoi oleh Ibu Dewi dan rekan-rekannya. Sebelum nantinya acara inti Musat ke-7 Pakurimas DIY akan dipimpin oleh Bapak Edi dan Bapak Misno. Namun izinkan kami selaku pembawa acara, saya Rusdianti Astuti dan saya Ibu Karimatul Isam. Kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu dalam acara pembukaan pada pagi hari ini dan juga mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita coffee break dulu. Oleh dan panitia Pak. Untuk itu kepada Bapak Edi dan Pak Misno kami persilahkan untuk melanjutkan acara ini dan keperluannya apa saja monggo diaturaken mawon, kami sebagai OC siap membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.